Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehmanda Anilir, jurusan Tadris IPS 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI tahun 1948. Selama Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan mulai 13 Oktober tahun 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelas Karan sebanyak 1/4 dari tiap divisi Pepolit dan Biro Perjuangan untuk mendukung perjanjian Linggarjati dan Renville. Dengan adanya rasionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiganya dan Amir Syarifuddin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya. Pada saat TNI sibuk menghadapi Belanda, Amir Syarifuddin bergabung dengan Musso yang baru diangkat menjadi ketua PKI dan memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Medium dengan dukungan Brigade 29. Akibatnya untuk pertama kalinya divisi atau Siliwangi diserang oleh Brigade 29 di Solo dan Panglima Divisi 4 Solo memerintahkan divisi Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersamaan dengan kejadian itu, Letnan Marhadi dari Staf Pertahanan Jawa Timur dibunuh pemberontak. Maijoko Suyono, seorang perwira Pepolit dan TNI bagian masyarakat, memimpin komando militer pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo. Akhirnya pemerintahan menyatakan gerakan PKI adalah satu pemberontakan dan divisi atau Siliwangi ditugaskan untuk menumpasnya bersama divisi Sungkono dari Jawa Timur. Yang kedua yaitu pemberontakan DITII di Jawa Barat. Dalam buku Maijen TNI Kiflan Zen, Konflik dan Integrasi TNI Angkatan Darat, Kartosuwiryo adalah proklamator DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949. Kartosuwiryo merupakan Menhan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilaya ketika divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta akibat perjanjian Renville 17 Januari 1948. Posisi ini dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk tetap melawan pemerintahan RI hingga tahun 1962 bersama turunnya PRRI atau Permesta. Pemberontakan DITII berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati. Dia ditangkap pada 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1962. Yang ketiga yaitu pemberontakan DITII di Aceh. Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati, tak serta-merta memandang pengikut dan simpatinya. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin Gubernur Militer Kolonial Daud Beyoreh. Setelah penyerahan kedaulatan RI pada 1950, Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasuk dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai keresidenan Gubernur Militer. Daud Beyoreh meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri, tetapi tidak dikabulkan sehingga Daud Beyoreh memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam pimpin Kartosuwiryo pada 1953. Pemberontakan ini baru berhasil dipandang setelah terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 1962.
Pemberontakan keempat yaitu pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Awalnya pada tahun 1945, Kahar Muzakar berangkat ke Jawa untuk berjuang. Dia kemudian ditugaskan untuk membentuk pasukan yang diseludupkan ke Sulawesi pada 1947 dengan membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Pada akhir Juni 1951, KGSS diubah menjadi Brigade 16 setelah penyerahan kedaulatan Makassar pada Januari 1950. Letkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehmilda Anyelir, jurusan Tadris IPS 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan di Indonesia. Kahar Muzakar ditarik ke Mabes TNI Angkatan Darat. Kasat kemudian menunjuk Letnol I. Mokoginta sebagai koordinator TNI di Indonesia Timur dan bukannya mengangkat Kahar Muzakar. Yang kelima yaitu pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar yang bernama asli Haderi adalah seorang pejuang yang aktif melawan Belanda, memimpin satuan gerilya di daerah Kandangan. Kemudian bergabung dalam ALRI Divisi 4 dengan pangkat Letnan 2. Karena rasionalisasi yang tidak memuaskan pada tahun 1948, Ibnu Hajar melakukan pemberontakan pada awal 1950 dan kemudian bergabung dengan Darul Islam serta melakukan perlawanan hingga 7 Juli 1963. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Gerakan RMS ini diproklamasikan pada 25 April 1950 dan Dr. Chris Sukmakil mengaklaim sebagai presidennya. Tujuan utama gerakan RMS adalah mendirikan negara merdeka dan pemerintah sendiri yang berdaulat. Pembangkangan RMS ditumpas oleh tentara RI dan pimpin pemberontakan Sumokil ditangkap seram pada 2 Desember 1962. Sumokil diadili di pengadilan militer di Jakarta, dijatuhi hukum mati dan dieksekusi pada 12 April 1966. Kedelapan yaitu pemberontakan PRRI atau Permesta Perlawanan PRRI Permesta Peca di Sumatera dan Sulawesi. Setelah naik kembali Jenderal A. Nasution sebagai KS Angkatan Darat, ia kemudian mengangkat Kolonel Gatot Subarto yang sepaham dengannya, menggantikan Kolonel Zulkifli Lubis sebagai wakil KSAD. Untuk mengatasi konflik ini diadakan musyawarah perwira yang diadakan di Yogyakarta dengan membentuk Dewan Militer. Soekarno tidak mau memberikan konsekuensi apalagi terhadap tuntutan agar Hatta kembali berperan. Akibat pada Februari 1958, Letnol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolan, dan Kolonel Dahlan Jambek diberhentikan dari tentara karena berpihak pada rencana gerakan melawan pemerintahan pusat. Kesembilan yaitu pemberontakan Gestapo atau PKI tahun 1965. PKI dengan dibantu oleh para perwira yang telah dibinanya seperti Brigjen Suparjo, Maijen Pernato, Kolonel Latif, Letnol Untung, dan lainnya, menciptakan kondisi seolah-olah terdapat Dewan Jenderal yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan stafnya untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Pemberontakan ini dipimpin oleh Letnol Untung pada 30 September 1965 dengan alasan tetapi dalam pelaksanaan ini mengangkat diri sebagai ketua Dewan Revolusi tanpa menyebut peran apa untuk Soekarno. Dengan demikian PKI melakukan kudeta secara terselubung untuk menyingkirkan Soekarno.
Yang terakhir yaitu pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969. Pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969 sampai dengan saat ini karena ketidakpuasan atas hasil penentuan pendapat rakyat yang menyatakan bahwa Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia padahal mereka merasa telah merdeka sejak 1 Desember 1961. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.